Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ferdahrianti. Saya dari kelas 5D, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini, saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi suatu nilai mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Yuk, disimak videonya. Terima kasih. Pada materi Sosiologi Pendidikan kali ini, saya akan membahas mengenai materi sosialisasi anak didik. Yuk, disimak materinya. Adapun penjelasannya mengenai yang pertama, menjelaskan apa itu sosialisasi dan apa itu sosialisasi anak didik, dan yang kedua, menjelaskan mengenai sekolah. Yang ketiga, menjelaskan media sosialisasi anak didik. Yang keempat, menjelaskan faktor yang mengendalikan sosialisasi. Dan yang terakhir, yang kelima, ialah dilema pendidikan sekolah. Yuk, disimak penjelasannya. Proses sosialisasi merupakan suatu proses penyesuaian diri individu memasuki dunia sosial, sehingga individu dapat berperilaku sesuai dengan standar pada masyarakat tertentu. Sosialisasi sebagai proses belajar dan beradaptasi, di mana anak didik memerlukan kekayaan personal atau personal system properties, seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, kebutuhan, motivasi, kognitif, afektif, dan pola konatif. Sosialisasi anak diharapkan sebagai bekal ke depan agar anak dapat berinteraksi, beradaptasi, serta berkiprah secara positif di masyarakat. Sekolah merupakan lembaga yang melaksanakan sistem pendidikan formal, merupakan agen sosialisasi yang akan kita bahas selanjutnya. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang sejati, berperan melaksanakan pembelajaran dan proses sosialisasi dengan mengacu pada 4 pilar, yaitu: yang pertama, ada belajar mengetahui atau learning to know. Yang kedua, belajar melakukan atau learning to do. Yang ketiga, belajar menjadi diri sendiri atau learning to be. Dan yang terakhir, belajar hidup dalam kebersamaan atau learning to live together. Media sosialisasi anak didik. Pertama, keluarga merupakan orang pertama yang mengajarkan hal-hal berguna bagi perkembangan dan kemajuan hidup manusia adalah anggota keluarga. Kedua, teman sepermainan dan sekolah merupakan lingkungan sosial kedua bagi anak setelah keluarga. Dalam kelompok ini, anak akan menemukan berbagai nilai dan norma yang berbeda. Ketiga, lingkungan merupakan proses sosialisasi lanjutan, tempat kerja seorang mulai berorganisasi secara nyata dalam suatu sistem. 4. Media massa merupakan sarana dalam proses sosialisasi karena media banyak memberikan informasi yang dapat menambah wawasan untuk memahami keberadaan manusia dan berbagai permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Faktor-faktor yang mengendalikan sosialisasi. Pertama, sifat dasar merupakan keseluruhan potensi-potensi yang diwarisi dari orang tua. Kedua, lingkungan prenatal merupakan kondisi di dalam kandungan. Dalam periode ini, individu mendapatkan pengaruh tidak langsung dari ibu. Ketiga, perbedaan individu. Individu dibedakan menjadi secara fisik maupun fisiologis. Secara fisik berbentuk badan, warna kulit, rambut. Fisiologis, sistem endokrin, fungsinya berhubungan dengan mental dan emosional, ciri personal dan sosial. Lingkungan dibedakan menjadi lingkungan alam dan lingkungan kebudayaan. Lingkungan alam meliputi keadaan tanah dan iklim. Kebudayaan seperti aspek material, rumah perlengkapan hidup, hasil teknologi. Aspek non-material, nilai-nilai, pandangan hidup, adat istiadat, dan lainnya. Kelima, motivasi merupakan dorongan atau kekuatan-kekuatan untuk menggerakkan individu berbuat baik, motivasi dari diri individu atau orang lain. Dilema pendidikan sekolah. Pertama, bolos sekolah. Permasalahan yang paling sering terjadi di sekolah seperti tidak mengikuti proses pembelajaran atau mata pembelajaran tertentu, sehingga tidak datang ke sekolah untuk tidak mengikuti mata pelajaran.
Kedua, tawuran, di mana peserta didik melakukan tindakan seperti ini karena mereka merasa dirinya hebat dan dianggap jagoan, serta menganggap membela nama sekolah. Dan yang terakhir, bullying, di mana dalam hal ini senior ingin dihargai oleh junior, tetapi menggunakan cara yang salah. Tindakan seperti ini merupakan perilaku verbal dan nonverbal yang dapat membahayakan peserta didik, bahkan perilakunya sendiri. Sekian video penjelasan materi dari saya, semoga dapat bermanfaat dan menjadi suatu pengetahuan. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.